Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang gap year ini justru tidak tahu nih harus ngapain, bahkan bisa jadi tidak ingin mencoba PTN lagi di tahun berikutnya. Sebenarnya bersyukur dan beruntunglah kalian dan berterima kasihlah kalian kepada Tuhan karena kalian itu bisa. Ya termasuk gue pengen tahu juga bahwa kira-kira orang gap year itu tidak selamanya merasa bahwa gap year itu adalah masa-masa kelam selamanya. Jadi iya deh. Yang pertama sih gue introspeksi ya. Maksudnya bercermin dari kesalahan waktu gue 2019 gimana. Terus yang penting juga minta maaf sih. Minta maaf gue setelah tahu gue akan gap year dan harus gue hadapi gap year itu, gue pertama kali gue minta maaf dulu sama orang tua gue. Maksudnya selama ini kadang kan kita ujian, kita mau kuliah itu kan ada restu di balik itu, ada restu orang tua juga ya. Jadi sebisa mungkin walaupun sebenarnya orang tua udah ngerestuin, pastinya kita minta maaf juga kesalahan sekecil apapun itu yang kita perbuat, karena kita udah maksudnya takut mengecewakan dia juga kan. Jadi gue minta maaf. Terus gue juga belajar dari kesalahan gue, kayak kita juga walaupun kita sharing ke teman yang temen itu ternyata mereka duluan yang dapat nih dibanding kita tetap belajar dari dia, tanya-tanya kayak simak kemarin gimana ini. Jangan ada rasa malu atau gengsi, karena kan banyak orang tuh kayak udah gengsi, udah malu, nggak mau ketemu orang-orang. Tapi mungkin sebulan pertama gue tuh gak yang langsung belajar, kayak langsung gap year nih, besoknya ujian nih, gue langsung belajar juga, enggak kayak gitu. Gue sebulan pertama itu gue lakukan hal-hal yang gue suka sih, kayak gue nonton Netflix, nonton YouTube, atau sekedar cuma kayak hangout sama teman-teman doang gitu, yang gak bahas perkuliahan lah intinya sebulan pertama. Sama selama gap year tuh kan lama ya, masanya setahun ya, lumayan lama, apalagi kita udah nggak sekolah lagi nih. Dan gue tuh mengisi kegiatan gue dengan hal-hal yang emang gue suka dan gue hobi. Kayak gue pernah sempat belajar bahasa Spanyol sama Perancis waktu gue gap year, dikit-dikit. Bonjour. Gila. Tu parles français? Bonjour. Praktek, gitu doang yang tahu. S'il vous plaît. Iya. Setelah itu gue, karena gue orangnya suka ngomong depan orang, public speaking, gue ikut lomba radio di daerah, pokoknya di Sunter Kelapa Gading ada lomba radio. Di sana itu ada yang ada di situ ada Panji, ada penyiar-penyiar yang top lah, pokoknya gue ikut di sana. Dan sebisa mungkin nih buat kalian yang gap year tuh jangan ngedown, jangan wah gue kayaknya nggak punya apa-apa nih. Sebenarnya bersyukur dan beruntunglah kalian dan berterima kasihlah kalian kepada Tuhan karena kalian itu bisa mencoba hal-hal yang nggak bisa didapatkan sama orang-orang yang udah kuliah, guys. Jadi belum tentu orang yang udah kuliah pengalamannya itu yang kalian lakukan tuh bisa sama, karena orang kuliah kan waktunya udah beda kan, udah tugas lah, udah ujian dan lain sebagainya. Sementara kalian tuh punya banyak waktu yang bisa kalian lakukan yang belum tentu bisa dilakukan sama teman-teman kalian yang udah kuliah, kayak belajar bahasa tadi, terus ikut lomba dan lain-lain sebagainya lah. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang betul-betul kita nanti dan ingin kita lakukan di tahun-tahun gap year ya, kurang lebih seperti itu. Benar. Dan mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir gap year memang bukan sesuatu hal yang menyeramkan ataupun memalukan juga sebenarnya, karena mungkin sebagian orang merasa bahwa gap year itu menjadi memalukan atau menyeramkan gitu ya, merasa terpuruk lah intinya. Itu mungkin karena berdasarkan bahwa timelinenya masing-masing orang itu harus sama gitu. Jadi ya, begitu dia lulus SMA, oke, jangan ada yang terputus nih, langsung lagi melanjutkan ke dunia pendidikan. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa jalan hidup orang memang betul-betul berbeda ya guys, tidak bisa copy paste. Yang sebagaimana juga apa yang disampaikan pengalaman Sasa ini juga belum tentu bisa sama dan bisa kalian jiplak gitu ke diri kalian sendiri. Nah tapi mungkin bisa juga gue bertanya bahwa
kalau Sasa sendiri kan bisa udah cepet lah mengetahui gue pengen lakuin ini di masa gap year dan tahu intinya harus ngapain, bahkan sudah menargetkan bahwa di tahun berikutnya akan mencoba lagi sehingga pada akhirnya kembali belajar gitu kan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang gap year ini justru tidak tahu nih harus ngapain, bahkan mungkin tidak ada rasa semangat untuk mencari passionnya kembali, kemudian bahkan bisa jadi tidak ingin mencoba PTN lagi di tahun berikutnya. Ya supaya hal-hal itu tidak terjadi, ya supaya kegalauan atau sifat-sifat yang hal-hal yang sifatnya dilematis itu tidak terjadi terlalu lama. Kira-kira bagaimana nih? Yang jelas sih ya jangan sampai kalian tuh sendiri, jangan sampai pikiran tuh kayak kosong gitu lah pokoknya selama gap year. Kalian tuh harus kelilingi sama orang-orang yang senasib sama kalian. Itu pasti perjuangannya tuh pasti berasa. Karena gue sendiri ya awalnya gue pengennya kayak ya udahlah kayak gue sendiri aja nih, tapi nggak bisa guys, kita kan makhluk sosial ya, jadi butuh interaksi. Ternyata walaupun mereka itu sama-sama saingan kita juga buat dapetin PTN, tapi di samping menyampingkan hal itu, mereka itu yang mendukung kita loh sebenarnya, yang ada di saat kita terpuruk itu ya kalau nggak keluarga, ya kalau nggak teman-teman yang emang senasib dan seperasaan gitu sama kita. Jadi mereka lah yang support sistem kita di saat waktu-waktu itu. Terus juga mungkin daripada kalian nge-scroll IG, nge-scroll TikTok gitu ya, nggak ada kerjaan selain belajar. Kalau gue sih ini ya, gue lebih mendekatkan diri sama yang namanya agama dan Tuhan. Karena selain hablum minanas tuh, hablum minallah tuh juga penting juga guys, penting banget malahan. Bahkan gue merasa gue itu jauh lebih hijrahnya itu karena gue gap year. Gue berterima kasih nih karena Allah udah ngasih takdir, ternyata ini jadi titik balik gue buat selalu dekat sama Allah. Dan kegagalan itu sebenarnya beruntung lah buat orang-orang yang udah pernah merasakan kegagalan, karena kalian yang merasakan kegagalan, kalian tahu yang gimana cara menyelesaikannya sendiri dibanding orang yang belum pernah gagal. Nanti sekalinya gagal mereka langsung ngedown banget, dan itu jadi poin plus juga buat orang-orang yang pernah gagal. Ya selain itu sebenarnya selain biar gak kosong pikiran, mendekatkan diri sama Tuhan. Gue juga punya teman nih, dia anonymous, dia Kristen, dan gara-gara gap year juga dia juga jadi, ternyata sekarang dia juga jadi pendeta di gerejanya, di gereja dekat rumahnya. Jadi gue ngeliat orang-orang yang kayak gitu, mereka kebanyakan belajar dari pengalaman mereka gitu. Ternyata gap year tuh jadi tolak ukur. Padahal teman gue yang itu dia ya anaknya selengean lah, kayak main-main, ya sama lah kayak remaja pada umumnya lah ya. Cuma karena gap year dia jadi jadi hijrahnya itu kita lebih wow lagi, lebih meningkat lagi. Sebenarnya bisa jadi yang kalian suka itu belum tentu baik buat kalian, dan bisa jadi hal-hal yang nggak kalian suka tuh malah itu yang sebenarnya terbaik buat kalian. Al-Baqarah 216 guys. Wow. Posisi di sebelah halaman kiri, sebelah kiri. Pojok atas. Wow. Kalian buka Al-Quran atau mushaf kalian sendiri sekarang. Bener kan? Bener. Al-Baqarah 216 guys. Itu gue ngerasain sendiri. Itu menjadi kunci dan pegangan kita ya kalau iya, menghadapi situasi seperti ini. Iya. Jujur ya, ini gue nggak pernah terpikir dan terbayangkan gue masuk administrasi negara. Bahkan gue dulu ada kating-kating gue yang masuk administrasi negara tuh gue suka mengejek dalam hati kayak apaan sih lo kerja apaan, jurusan lo apaan, belajar apaan, gue kayak gitu sumpah. Tapi setelah ternyata ya mungkin Allah berkata lain kali ya, karena gue pengennya FEB, bisa jadi di FEB itu mungkin gue kurang, itu bukan menjadi yang terbaik buat gue, tapi gue terbaiknya di yang gue sendiri tuh nggak pernah nyangka dan nggak pernah suka sama jurusan ini. Berarti kita jangan terlalu terburu-buru dalam menghakimi sesuatu, justrunya apa yang kita hakimi tersebut bisa menjadi berbeda perspektifnya karena kita dipaksa untuk terjun ke
hal tersebut gitu Ya. yang sebagaimana ternyata dialami juga oleh Salsa sendiri gitu Benar. guys. Ya jadi intinya ternyata dari kegagalan tersebut justru membangunkan sisi lain dari spiritual yang memiliki benefit tersendiri yang justru bisa membuat pribadi Salsa sendiri menjadi lebih kuat dan lebih tangguh daripada yang sebelumnya. Dan ya ini juga sih gue mau nambahin juga. apa nih? Gue tuh selama gap year kadang kita kan bingung ya mau ngapain. Iya, Kita udah iya. belajar, terus kayak masa belajar mulu sih, ntar gagal lagi kan, nggak mau kan. Gue tuh suka nonton YouTube ceramah, misalnya kayak ceramah ustadz siapa gitu, ustadz yang emang dia tentang kisah-kisah kegagalan, gimana cara menanggulangi rasa kesedihan dan lain sebagainya, menerima takdir. Itu gue tonton, karena daripada kalian nonton kayak nonton film yang kurang-kurang nih, kalian nonton podcast kayak nonton video ini atau video ustadz-ustadz yang emang ngasih pencerahan-pencerahan gitu. Dan di sana gue kayak oh iya, gue selama ini kurangnya di sini nih, di sini gue harus perbaiki ini. Dan pernah juga gue nonton ceramah, dia bilang katanya kalau Allah itu mengabulkan doa kita kalau misalnya kita itu emang benar-benar kita yang mengejar Allah gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai Allah yang nunggu dulu baru kita berdoa. Kalau bisa tuh kayak sebelum azan gitu apa. Dulu waktu gue gap year, gue ngekos kan, dan dekat kosan gue itu ada masjid. Gue selalu tuh sholat di sana terus, kenal sama jamaah-jamaahnya, sama anak-anak yang ngaji di sana. Kadang abis dari maghrib ke isya sempetin ngaji dulu kayak berapa halaman atau satu surat misalnya mungkin. Karena gue bahkan waktu ngaji itu gue sambil nangis Ki, karena gue mikir kayak ya Allah kok gue bisa ya sampai ada di titik seperti ini, kenapa gue bisa sekuat ini. Mungkin kayak teman-teman lain yang di posisi gue mungkin nggak bisa kayak gini, tapi kenapa? Nah kita kayak nginget kayak Allah tuh kayak ngasih ding, lo tuh harus sadar gitu kalau ini tuh sebenarnya nikmat bukan ujian, karena di balik ujian itu tuh sebenarnya cara Allah buat meningkatkan derajat seseorang. Luar biasa guys, ini benar-benar ternyata banyak hikmahnya. Iya. Yang dari awalnya kita mikir bahwa musibah tersebut betul-betul menyakitkan pada awalnya, tapi justru begitu kita jalani dengan penuh kesabaran, mencari hikmah di belakang tersebut, ya ini yang paling penting ya guys. Apa hikmah dibalik dari apa yang telah menimpa kepada kita yang kita anggap itu adalah sesuatu hal yang buruk. Padahal begitu kita kaji lagi kembali, begitu kita terus berpacu dengan waktu, yang seiring berjalan waktu kita mulai terbongkar nih, oh ternyata hikmahnya ini, yang dimana justru ada sisi dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul ingin membantu menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya inilah yang ingin Allah sampaikan kepada kita, ingin tuntun dan ibaratnya mungkin dididik langsung. Iya. Dan itu adalah pendidikan, sebaik-baik pendidikan adalah ya dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa melalui perantara. Ya mungkin ini sebagian kecil ya contoh dari banyaknya orang mungkin di luar sana juga yang bisa mengalami hal-hal serupa. Oke, mungkin kita bisa tutupi di video sharing kali ini ya guys. Ya, jadi thank you banget udah berkunjung juga Salsa. Kita sadari kita kadang kalau main sih sebenarnya sering di Bandung ya guys, Iya. tapi beliau udah mulai offline lagi ya. Nanti di Bandung kita sering ke ini nih. Iya konten dia tuh Di sempat Afrika, pernah ke jadi Cikole. nggak sih belum pernah sih ya oke ya, tapi pernah bantu jadi videographer juga nih guys di channel Yang Irfan sebelumnya, Syawki. Kalian iya. cari aja video yang mana gitu. Yang paling jelek angle-nya. bagus Terus gue yang ngetek. bagus. Nah jadi mungkin kalian bisa mau tanya-tanya langsung juga bisa ke Salsa apa di DM ya. Iya. DM-nya apa nih nanti ada di bawah sini. Instagram apa @salsa apa? Iya, ntar ditulisin lah di sini. Salsabila Amanda. Salsa bilang Amanda ada lah di bawah nanti cari juga. Dan oke mungkin sebelum mengakhiri video kali ini ada baiknya kalian melakukan like kalau kalian suka di video kali ini, kemudian jangan lupa di share kepada teman, ke keluarga, ke siapapun itu supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dan menonton di channel Irfan Syawki kali ini. Kemudian di komen itu berarti kalian memberikan masukan ya, bukan menghujat satu sama lain, karena komen kita jadikan ajang untuk berbagi dan bertukar pikiran tanpa menjatuhkan satu sama lain. Dan yang paling penting yang terakhir yaitu adalah
di subscribe karena subscribe itu gratis ya, kuotanya yang bayar. Tapi kalau kalian nggak mau kuota, cari aja wifi gratis. Wifi gratis atau minjem hotspot teman lah ya guys. Oke, so thank you terus, thank you udah datang, udah kalian juga yang sudah menonton di video kali ini. Mungkin menjadi 2 video yang cukup panjang durasinya, tapi mungkin bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian. Dan mungkin kita akan bertemu lagi di video lain, di video kesempatan yang lainnya, membahas hal-hal yang berbeda yang mungkin berkaitan dengan masih dunia perkuliahan ya guys ya, dunia pendidikan lah, supaya kita bisa saling meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di Indonesia guys. Menteri Sosial. Wow. Ya apapun itu kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat ya guys. Ya kalau kita tidak bisa untuk bermanfaat bagi banyak masyarakat di Indonesia yang sekarang 270 juta penduduk, ya setidaknya kita bisa di lingkungan kecil aja guys. Ya jadi RT, jadi RW. Ya bisa bermanfaat guys. Ini juga Ya guys, ya di lingkungan subscribers ya minimal. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm Irfan Syauqi and Salsa bilang Anda. we'll see you soon on another video. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.